Sebenarnya aku nggak tahu sih sampai Israel meskipun mau yang mana. Cuman nggak tahu kenapa ada dua buku, antara dua buku dan ada satu film yang tadinya mau di-sharingkan, tapi masih bingung gitu. Tapi malam hari ini buku ini uh, judulnya personal. Aku tambahin di temanya jadi menguatkan hari dan bertindak. Itu buku dari Usulan tahun 2017. Waktu penting anak waktu beli buku ini sih benar-benar pengen ngerti strategi yang benar itu gimana, pengen tahu cara ngobrol yang baik itu seperti apa gitu. Tapi pas udah baca buku ini kata Sunlan, ya kalau kita kalau ngobrol kita seperti apa sih, anak dan bapak berbicara ngobrol curhat gitu. Walaupun mungkin aku pribadi jarang dekat sama bapakku ya, maksudnya bapak di rumah, tapi ini bapak yang berbeda, bapak yang penuh kasih, bapak yang penuh kesetiaan, bapak yang penuh dengan wah pokoknya dengan segala apapun yang kita alami, dosa kita apapun, dia tetap mengasihi kita. Teman-teman boleh kita baca dulu bersama-sama dari Yosua 1 ayat sampai 8. Aku bacain ya. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kekuatan dan perubahan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati selalu sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, ayat ini aku dapat udah seminggu yang lalu. Entah kenapa dari awal aku pribadi ya mengalami dari awal tahun 2021 itu sudah ada pergumulan gitu, berbeda dengan tahun yang sebelumnya, misalkan tahun 2020, 2019 selalu ada sukacita gitu. Sementara tahun ini aku pribadi sudah mengalami pergumulan. Tapi ketika aku dapatkan ini, ada 3 poin yang aku mau share juga sama teman-teman, dengan kita bagaimana supaya bisa berhubungan dengan Tuhan secara lebih dekat, lebih melekat lagi dengan Tuhan. Yang pertama itu kuatkan dan teguhkan hati kita. Yang kedua bertindaklah hati-hati. Kata firman Tuhan seperti itu, bertindaklah hati-hati. Dan ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sesungguhnya ketika mendapatkan ayat ini sih kayak menguatkan banget, walaupun gak ngerti, gak paham-paham banget apa sih yang maksudnya bertindak hati-hati. Memang aku selama ini salah ya, perasaan udah benar perasaan, tapi ya itu dengan aku melakukan saat teduh, aku lebih banyak waktu sama Tuhan, aku mengerti bahwa ketika kita melakukan sesuatu mungkin tanpa kita sadari ucapan kita dan perilaku kita pasti ada yang berubah gitu dengan tindakan kita. Mungkin menurut kita itu mah biasa aja kayak tahun-tahun sebelumnya aku gini kok gitu, tapi berbeda dengan ketika ada satu masalah yang aku hadapi minggu lalu, bertindak hati-hati ternyata dengan ucapan dengan sikapku itu merubahkan sekitar gitu. Teman-teman, aku mau sharing bahwa gimana caranya kita untuk tetap kuat dalam Tuhan, meneguhkan hati kita, bagaimana kita bertindak hati-hati dan kita berjalan di jalannya Tuhan. Yang pertama, gak henti-hentinya kita berdoa dan selalu membaca firman Tuhan, karena dengan kita berdoa membuat kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dengan kita membaca Alkitab, kita tahu janji-janji Tuhan itu banyak sama hidup kita, bahwa Tuhan tuh setia, Tuhan tuh ada, harapan kita ada, masa depan kita penuh dengan kecerahan, bahwa keluarga kita akan dilindungi Tuhan, kita itu menjadi terang, kita itu menjadi berkat, kita itu pembawa damai, Tuhan kita itu setia. Wah, banyak sekali dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa janji-janji Tuhan itu banyak sekali buat kita, sehingga
ketika membaca firman Tuhan kita selalu oh iya tenang, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku punya Tuhan yang punya janji-janji dalam hidupku bahwa aku akan lebih dari orang-orang. Yang kedua, dengan menghadapi masalah tetap meningkatkan iman. Terkadang kalau misalkan aku pribadi masih suka kalau misalkan ada masalah jadi cenderungnya menyalahkan diri sendiri. Oh aku salah seperti ini. Oh aku lebih cenderung ke diri sendiri. Walaupun itu benar mengintrospeksi diri, tapi ada kalanya dengan kita terintimidasi. Nah iblis inilah yang jahat, yang sebagai dia tuh salah kamu tuh, dia tuh gara-gara kamu. Aku belajar meningkatkan iman kita di masa yang sukar. Lalu yang ketiga, ketika kita sedang menghadapi masalah itu juga, tetaplah hidup dalam tenang dan sabar. Karena ketika kita tenang dan sabar, emosi kita mereda, kita dapat berpikir lebih panjang. Mungkin kakak-kakak di sini juga sudah banyak sharing sekali, tapi ketika aku mengalami sendiri, itu sih baru kerasa gitu ya. Iya ya gitu, dengan kita tenang, dengan kita gak langsung bereaksi, tapi kita merespon gitu. Gak bereaksi seketika itu juga, tapi kita ketika menghadapi masalah, kita oke, diam dulu, tenang dulu, kita harus gimana, dan kita respon gitu. Tidak bereaksi. Seperti itu sih teman-teman, kakak-kakak semua, malam hari ini Tuhan sama-sama mau mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, meskipun betul mungkin hari-hari ke depan ada masalah, pencobaan yang baru, pergumulan yang baru, atau apapun yang mungkin kita nggak tahu, tapi kita telah percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tugas kita hanya mengatur dan menekan kita, tetap bertindak hati-hati, dan jangan pernah mengikuti teman-teman semua. Apakah ada yang mau diceritakan? Yuk, ada yang mau sharing? Hai Kala, poni baru. Iya. Oke, ayo. Kan dari tadi malu kayak Pak. Yang menyimpangkan memiliki berita. Ya. Masih muda kan? Ayo mau menanggapi atau apa? Silahkan. Saya mengumpulkan ilham dulu nih. Ya udah, saya tambahin mau komentar aja sih ya. Ya. Jadi istilahnya saya sangat terberkati sekali gitu. Jadi istilahnya juga awal saya waktu awal saya join sama JDS gitu ya, ada seseorang yang bilang saya adalah wah ini seorang berdoa gitu ya, tapi saya agak gimana gitu ya dengan berdoa itu saya lebih senang dikatakan seseorang yang berkuasa gitu. Tapi di situ saya juga pas ada pertanyaan saya ingin Tuhan harus lebih kita menyembah gitu ya, kita sembah gitu ya,
kita adalah hamba. Walaupun Tuhan udah bilang kita adalah sahabat, tapi kita jangan ngelunjak kasarnya gitu, bahwa kita adalah hamba, bahwa itunya kita harus taat juga sama Tuhan walaupun Tuhan sudah menganggap kita sahabat. Jadi sebenarnya yang Tuhan inginkan seperti yang tadi kalian bilang, ya harus ada firman Tuhan, harus itu sebenarnya bukan buat Tuhan tapi buat kita sendiri. Jadi sebenarnya supaya kita menguatkan hati seperti yang Joshua, Tuhan berikan pada Joshua, karena pada saat itu Joshua kan melanjutkan kepemimpinan Musa. Musa kan kita tahu sih Joshua sebagai yang melihat banyak mujizat gitu ya. Aduh, saya ganti Musa gitu ya, saya bisa berganti gitu ya. Tapi Tuhan udah janji sama Joshua. Joshua kan melihat bagaimana Tuhan bertindak gitu kan. Itu Tuhan bilang janji. Malah kalau saya catat sih di Joshua ini gitu ya, salah satu Tuhan bilang tahun gitu spesial kali. Jadi tetap kita semua gitu ya, sesuai yang tadi kakak tadi bilang, Tuhan tetap setia sama kita. Tuhan selalu menyertai kita. Nah itu juga yang Tuhan menyertai Joshua, Tuhan juga pasti menyertai kita. Cuman bagaimana kitanya, apakah kita mau ikut sama Tuhan, apakah kita mau taat sama Tuhan. Nah itu kembali lagi itu udah siap. Dan juga banyak, makanya sini ada berhati-hati dalam langkah yang terakhir, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu aja yang jadi disini. Saya juga yang terakhir, poin terakhir, berjalan sama Tuhan itu bukan soal akhirnya ya, tujuannya bahwa ini nanti kayak gini ini bukan ini, tapi perjalanan seperti bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Nah itu bukan sampai ke Kanaannya, tapi sepanjang perjalanannya itu kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu yang seperti tadi kakak Eta bilang, bahwa janji-janji Tuhan itu banyak sekali ya. Jadi istilahnya kita harus menguatkan diri bahwa Tuhan itu nggak pernah lalai menepati janji-janjinya. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Terima kasih. Next. Yang lain? Matthew. Ada Matthew ya? 5 menit lagi off. Oh, 5 menit lagi off. Ya. Apa bilang ya? Apa bilang? Sangkut hilang. Ampunnya. Aku dapat berkat banget di apa yang kakak Eta sampaikan itu di poin gak hentinya berdoa, tapi yang kemudian the next-nya dari mendengar, bahkan mendengar janji Tuhan lewat firman Tuhan ya. Itu aku sayurnya seperti itu. Janji-janji Tuhan. Aku merasa berlimpah banget sama janji-janji Tuhan gitu. Dan apa ya aku suka lah gitu, seneng banget dijanjiin sama Tuhan gitu, dan pasti dapat gitu loh. Itu yang aku senang banget gitu. So ini agak menyimpang sedikit ya, maaf Kak Eta. Kalau orang di 2020 orang itu sejak awal ya, memang kita sama-sama mengalami kalau 2020 adalah tahun yang berbeda dari secara umum dari waktu sebelumnya. Dan orang bertanya lagi di 2021 bakal dapat apa lagi nih. Tapi kalau buat aku adalah 2000, iya betul, aku tanya di 2021 mau dapat apa lagi, tapi bukan dapat apa lagi artinya adalah menjumpai satu ketakutan, tapi menjumpai atau mendapatkan banyak hal-hal baru, berkat baru, pokoknya sesuatu yang bukan takut gitu loh, tapi facing gitu loh, tapi buka gitu loh, seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena aku tahu janji-janji Tuhan gitu. Aku pegang janji Tuhan. Itu sih yang aku dapat dari Kak Eta hari ini. Makanya teguhkan hati kita, ya benar, kuat dan teguh untuk berjumpa dengan 2021, karena punya banyak janji-janji lagi yang kita setiap kita. Terus tetaplah hidup dengan Tuhan dan sabar
nggak langsung, aku nyebutnya nggak langsung respon. Thank you Kak Eka sudah merimain saya. Artinya memang seringkali kita orangnya responsif ya, ada sesuatu bawaannya mau langsung hajar gitu, bukan hajar sih, tapi bereaksi gitu loh, mengeluarkan pendapat atau meresponi dan lain-lain. Sebenarnya ada baiknya segala sesuatu juga nggak selalu quick response gitu loh. Artinya adalah kita tenang dulu, kita kalem dulu, kita pikir dulu, atau kita biarkan gitu loh. Karena nggak kita apa-apain tuh sebenarnya tetap ada perubahan loh gitu loh. Sesuatu yang menakutkan gitu loh. Kalau kita langsung saja yang menakutkan itu belum tentu juga langsung gimana gitu. Tapi kalau kita biarin aja dulu gitu, kan kehidupan kita kan berubah ya kayak gitu kan. Tuhan pasti akan ada movement yang membuat satu perubahan. Dan ketika kita dalam posisi yang lebih tenang, lebih bisa berpikir, kita bisa melihat kan jalan-jalan jalan-jalan itu aja sih dari aku, dari yang tinggal berapa menit Kak Esther? 2 menit ya? 2 menit. Aduh, sayang sekali. Mau berlanjut? Ya. Intinya karena 2 menit, mari kita closing aja. Closing aja. Atau ada pengumuman? Silakan. Kakak Esther, kok hilang dia? Kok Ano, kok Dani? Jempol. Jeje? Iya Kak. Hambet ada lagi. Oh, Hambet itu yang bersuara kok Ano. Oke. Hambet. Oke. Kak Esther mana ya, jempol doang ya? Sip. Thank you so much. Saya excited sekali loh dengan malam hari ini karena ini perdana kita change yang seperti itu. Thank you Kakak Eva untuk sharingnya. Percaya Kakak Eva sudah mempersiapkan sebaik mungkin bisa mentranslate kepada kita pesan yang Tuhan mau kasih. Makasih juga buat Kakak Obe. Maaf saya terlambat tadi. Sama-sama. Terima kasih kembali buat kepercayaan. So, kita mau closing doa. Karena doa ya. Aku. Jangan dong. Ya udah kita doa. Nanti kalau bye-bye nanti admin di rumah masing-masing ya. Oke. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mengawali pertemuan kedua kami di 2021 ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami jaringan doa bekerja tetap terus boleh setia Tuhan, tetap terus tidak hilang semangat kami Tuhan untuk tetap terus bersekutu Tuhan dalam kegiatan jaringan doa pemuda Tuhan. Dalam Tuhan segala setiap berkat yang sudah kami dapatkan Tuhan, boleh kau tambah-tambahkan lebih dan lebih lagi untuk kami boleh pakai dan bahkan memberkati keluarga kami Tuhan, bahkan memberkati jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba Tuhan Kak Yobel dan Kakak Eta Tuhan boleh melayani Tuhan pada malam hari ini Tuhan boleh pakai lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi, memberikan Tuhan hikmat yang lebih dahsyat lagi kepada Tuhan boleh berbagi atas setiap kami satu yang lain boleh sama-sama menjadi pribadi yang diberkati untuk memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat kesehatan yang boleh berikan setiap kami, berkat kekuatan, berkat semangat, berkat sukacita Tuhan, dan berkat setiap talenta yang bertaruh atas setiap kami Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan tahun 2021 ini boleh lebih dahsyat lagi, lebih cinta lagi padamu Tuhan, lebih luar biasa lagi selain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya jaringan doa pemuda, bahkan jaringan doa kota Tuhan, keluarga besar kami dalam Bapak pengasihan-Mu, terus kami doa buat Oma Yuli dan Opa Agus bersama keluarga Tuhan, biar berkat kesembuhan sempurna yang kau berikan Tuhan atas Oma Yuli dan Opa Agus Tuhan, dan keluarga Tuhan, mereka boleh kembali sehat, sempurna, bersuka besar bersama kami dan tetap terus menjadi saluran dekat Tuhan buat yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan
keluarga kami Tuhan sepenuhnya sahabat yang Engkau yang mulia ini rancangan yang hebat yang dahsyat yang ajaib Tuhan dan itu terjadi atas setiap kami Tuhan untuk vaksin Tuhan yang akan rilis esok hari bahkan hari selanjutnya Tuhan dan vaksin ini Tuhan belajar